Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Dimulai dari soal dulu, manakah pernyataan berikut ini yang pasti sesuai? Arti kata yang pasti sesuai itu ekivalen atau sama aja ya dengan pasti benar gitu ya. Kita coba baca dari teks kita. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Oke, dari opsi yang A, dendeng balado menggunakan bumbu balado yang berbahan dasar cabai. Apakah benar? Iya, benar. Opsinya yang paling tepat ada di A. Cuman kalau kita coba tilik lagi, yang opsi yang lain gitu ya, yang B, misalkan nih orang Padang paling suka dengan varian dendeng balado. Apakah ada informasi tentang orang Padang suka yang mana? Nggak ada. Ya, maka ini menjadi informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan teks kita. Yang C, dendeng balado harus dibuat. Nah, kata harus di sini menjadi salah. Membuat pernyataan yang C menjadi salah. Karena di teks kita tadi, benar sih memang ya daging dendeng itu dibuat dari daging sapi pilihan. Ya, ada informasinya di sini ya. Daging sapi, oh nggak ada bahkan nggak ada ya informasinya ya. Bahkan informasi mengenai daging sapi pilihan itu tidak ada di teks kita ya. Maka yang C ini menjadi sama seperti yang D, tidak relevan. Oke. Yang D, dendeng harus. Nah, yang ini baru nih, harusnya ini membuat dia menjadi salah. Memang ada informasi mengenai daging sapinya itu dipotong tipis dan melebar. Tapi adakah informasi tentang keharusan? Tidak ada. Maka pernyataan yang D menjadi salah juga. Yang E, daging sapi kering paling enak. Nah, ini juga nggak ada. Kita tidak punya informasi mengenai ya di teks kita tentang apakah yang paling enak itu kalau jadi dendeng apa enggak, ini enggak ada. Oke, maka yang E menjadi tidak relevan. Maka opsinya tentu saja kembali lagi ke A. Tetap yang A adalah opsi yang paling tepat. Oke? Soal berikutnya, manakah pernyataan yang dapat memperlemah informasi yang disampaikan? Apa informasi yang disampaikan? Oh, di sini kamu udah nggak perlu baca banyak-banyak nih, karena di awal dia udah menyampaikan pokok dari kalimat ini tentang internet atau inti dari kalimat ini ya, tentang internet yang sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, berarti dia akan berbicara mengenai manfaat atau hal-hal positif yang berkaitan dengan internet. Coba dikonfirmasi aja ya. Ini tentang informasi yang dapat diketahui gitu ya. Kemudian tentang alat komunikasi gitu ya. Kemudian tentang banyak hal yang ternyata bisa dijangkau, artinya keterjangkauan ya. Kemudian apalagi? Nah, artinya semua bagian dari teks ini menggambarkan tentang manfaat dari internet bagi kehidupan manusia. Artinya kalau kamu ingin pernyataan yang memperlemah adalah sesuatu yang bertentangan dengan manfaat. Coba kita baca. A, banyak hal yang lebih praktis dilakukan dengan bantuan internet. Kalau praktis berarti dia dampak yang bermanfaat, yang positif. Itu memperkuat teks, tidak memperlemah. Salah yang A. Yang B, internet membantu orang-orang untuk berkomunikasi. Berarti bagus. Itu adalah manfaat dari internet yang dalam kata lain memperkuat teks kita. Yang C, internet membawa banyak kemajuan. Ini juga dampak positif ya. Yang D, banyak remaja yang lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain internet dibanding belajar. Nah, yang D ini adalah informasi yang dapat memperlemah teks kita. Dia menggambarkan tentang dampak negatif dari penggunaan internet. Maka jawaban paling tepat tentu saja adalah yang D. Kalau kamu baca yang E pun, E juga membicarakan mengenai dampak positif atau manfaat dari internet yang juga memperkuat teks kita. Ya, jawaban terbaiknya tentu saja adalah yang D. Pernyataan yang memperlemahnya gitu ya. Oke, soal berikutnya, pernyataan yang tepat berdasarkan deskripsi di atas. Oke, kita baca. Tito membenci Yanti dan Tirza. Luki adalah kakak Tito. Tirza telah bersuami dan Yanti adalah adik dari suami Tirza. Yanti menyayangi semua anak Tirza. Hiro adalah anak Tirza. Oke,
Yang tepat ya, tidak mungkin Tito menyayangi Hiro. Kalau berdasarkan informasi, Tito di sini hanya membenci Yanti dan Tirza. Tidak ada informasi lain mengenai siapa yang tidak bisa disayangi atau siapa yang bisa dibenci oleh Tito. Itu ya, maka yang A ini belum tentu ya. Oke, yang D. Tidak mungkin Yanti membenci Hiro. Yanti menyayangi. Coba kita baca di sini. Oke, Hiro ini adalah anak Tirza. Oke, ya, Tirza telah bersuami dan Yanti adalah adik dari suami Tirza. Yanti menyayangi semua anak Tirza. Ini nih. Yanti menyayangi semua anak Tirza, sementara itu Hiro adalah anak Tirza. Ya, maka pasti Yanti menyayangi Hiro, sehingga tidak mungkin Yanti membenci Hiro adalah pernyataan yang tepat berdasarkan deskripsi di atas. Kalau Tirza tidak menyayangi Hiro, ini belum tentu, tidak ada informasi di teks kita. Juga dengan yang D, mungkin Titon menyayangi Tirza, ini juga nggak ada. Ya, yang E juga salah karena yang B itu tepat. Ya, oke, maka untuk soal ini jawaban paling tepatnya adalah di B. Soal berikutnya, simpulan yang pasti benar. Oke, nah di sini simpulannya dari sebuah teks ya. Bahagia itu sederhana, sehingga hal-hal kecil dapat mendatangkan kebahagiaan. Oke, nah ini premis ya yang disampaikan dalam sebuah teks gitu ya. Kita bikin dulu. P itu adalah bahagia sederhana. P adalah bahagia sederhana. Pernyataan P itu adalah pernyataan yang berbunyi bahagia itu sederhana. Pernyataan Q itu dia berbunyi hal-hal kecil dapat mendatangkan kebahagiaan. Hal-hal kecil dapat mendatangkan kebahagiaan. Oke. Jika hal-hal kecil mendatangkan kebahagiaan, orang-orang akan tersenyum dengan lebar atau tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebahagiaannya. Kita baca dulu soalnya. Ya, teks selanjutnya maksudnya. Banyak orang yang masih berjuang mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Artinya kalau banyak orang masih berjuang mengupayakan agar bisa bahagia itu kan sama aja dengan orang-orang itu susah mendapatkan kebahagiaan ya. Orang-orang itu susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara kalau kita cek tadi di sini di premis kita yang kedua, jika hal-hal kecil mendatangkan kebahagiaan ya, dapat mendatangkan kebahagiaan, orang-orang akan tersenyum dengan lebar atau tidak perlu. Nah, kita catat yang bagian ini aja karena cuman premis yang ini yang dia berkaitan dengan informasi terakhir di soal. Jadi yang orang-orang tersenyum lebar kita abaikan saja karena juga di sini kan atau ya. Jadi jika hal-hal kecil, jika Ki itu ada dua kemungkinan. Orang-orang akan tersenyum dengan lebar atau tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebahagiaan. Kita ambil yang bagian keduanya aja. Toh sama aja atau gitu ya. Antara dua itu yang terjadi. Oke, kita catat yang PQR aja. Jadi R ini kakak ambil pernyataan yang tidak perlu bersusah payah, alias kalau dalam kata lain gitu ya, tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebahagiaan. Atau bahagia itu mudah didapatkan gitu ya. Bahagia itu mudah didapatkan. Sama aja kan? Tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebahagiaan. Itu kan sama saja dengan bahagia mudah didapatkan. Oke. Bahagia mudah didapatkan. Nah, kalau kita rangkai ya dari mulai pernyataan P, jika bahagia itu sederhana, maka hal-hal kecil dapat mendatangkan kebahagiaan. Gitu ya. Jika hal-hal kecil mendatangkan kebahagiaan, maka orang-orang akan tersenyum dengan lebar atau tidak perlu bersusah payah mendapatkan kebahagiaan atau bahagia mudah didapatkan. Sama aja ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Simpulannya apa? Coret Q-nya gitu kan. Coret Q-nya kita punya simpulan jika P maka R. Oke. Artinya simpulan kita adalah jika bahagia sederhana, maka bahagia mudah didapatkan. Ternyata banyak orang yang masih berjuang mengupayakan agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Oh, ternyata bahagia itu susah untuk didapatkan. Kenapa susah? Ya sama aja dengan orang-orang masih berjuang mengupayakan agar mereka bisa bahagia, itu sama juga dengan bahagia
susah didapatkan. Artinya kalau bahagia susah didapatkan, itu berarti negasi dari R dong. Ya enggak? Negasi dari bahagia mudah didapatkan. Oh, berarti kalau dia negasi dari R, yang ekivalen dengan simpulan kita adalah apa coba? Jika P maka R, dia akan ekivalen dengan jika tidak R, maka tidak P. Oke, dengan demikian, yang bernilai sama dengan simpulan kita berdasarkan informasi di atas adalah tidak P. Artinya, jika tidak R, maka tidak P. Dengan demikian, jawaban dari teks ini adalah jika ternyata masih banyak orang yang masih berjuang mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, maka bahagia itu tidak sederhana. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman.